Wah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Mr. Kucel. Lama nggak jumpa, dari gondrong sampai sudah cukur rambut berwarna, saking menyalanya demi teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang AC nggak dingin. Buat orang-orang atau pengguna mobil yang awam, biasanya kan, mas AC saya nggak dingin, tambah freon. Itu fitnah loh ya, kasihan freonnya. AC nggak dingin itu belum tentu masalah freon, bisa dari magnetnya mati, kompresor lemah, bisa dari blowernya mati, sikirnya putus, bisa. Cuman yang kita bahas hari ini adalah bagaimana perbedaan cuci AC, servis AC, sama tambah freon. Perlu nggak kira-kira? Kalau perlu kita bahas, yuk ikutin apa yang akan saya jelaskan sependek yang saya ketahui. Jangan kemana-mana ya, cus! Nyari saya ya? Tenang, saya jelasin. Oke, yang pertama adalah cuci AC. Cuci AC itu apa sih yang dikerjakan? Nanti biar tahu cuci sama servis bedanya apa. Kalau cuci AC itu tidak ada kegiatan yang berat, cukup ringan-ringan saja. Meliputi apa saja pekerjaannya? Penggantian filter kabin, pembersihan cuci motor blowernya atau bersihan motor blower, dan cuci evaporator. Dan ini tidak ada penggantian apapun, namanya juga cuci. Kita hanya perlu bersih-bersih gitu ya. Nanti targetnya adalah AC jauh lebih bersih, lebih fresh, udaranya lebih kenceng, dinginnya lebih sejuk. Nah, kalau kita analogikan, cuci itu ibaratnya kalau kita seperti mandi pagi. Ada nggak di sini yang nggak suka mandi pagi? Hasilnya apa? Tak jamin kalau keluar rumah nongkrong sama teman-teman pasti bau badan, temen minggir karena nggak nyaman, bau banget sih kamu. Nah, itu kalau kita analogikan cuci AC, targetnya adalah fresh. Jadi kalau cuci telat servis, otomatis di dalam kabin udaranya bau, berkendara nggak nyaman, sama istri dioceh-oceh mulu istri, pak AC-nya bau, anak marah-marah, bapak jorok banget AC-nya bau. Itu kalau kita analogikan seperti cuci AC, itu ibaratnya kalau kita rajin mandi pagi. Oke, dipahami? Ini sependek saya ketahui, kalau ada yang kurang dikoreksi. Oke, poin yang kedua adalah servis AC. Apa itu servis AC? Ini pekerjaannya lebih dalam lagi. Lebih dalam karena servis pengen tahu kondisi keseluruhan. Berarti ini terjadi pengecekan kondisi mulai dari evaporator, blowernya, ekspansi valve, kompresor, kondensor, freon, high flow pressure-nya, suhunya, itu namanya servis. Bagaimana itu bisa diketahui bahwa semuanya prima, bekerja dengan baik, perlu dilakukan pengontrolan atau servis. Nah, kalau kita artikan ya, servis AC itu kalau di kita itu seperti medical check up. Tuh, kira-kira teman-teman ada nggak ya rajin medical check up? Saya rasa enggak. Jangankan AC, orang dirimu aja lupa demi menjaga kesehatan melakukan medical check up. Tahu-tahu kena stroke, tahu-tahu gula darah naik, tahu-tahu darah tinggi, ya, tahu-tahu kolesterolnya tinggi. Udah begitu biayanya perawatannya, berobatnya lebih mahal. Maka dari itu rajinlah di AC, lakukan servis rutin berkala, tujuannya mencegah kerusakan lebih fatal. Servis belum tentu ganti, kita hanya perlu mengetahui kondisinya ke depan, prepare budgetnya biar lebih gampang, biar tetap menjadi kesayangan istri. Kalau analoginya, cuci tadi saya jelaskan, kalau cuci itu hanya bersih-bersih, tidak ada penggantian, hanya kecil saja sekupnya, membersihkan evaporator, filter kabin, dan blower. Tapi kalau begitu servis, menyeluruh kita cek, biar kondisinya tahu, dan nanti ke depan harus kita ambil langkah apa. Dimengerti? Servis sama dengan medical check up, biar kita tahu kondisi menyeluruh. Oke, poin yang ketiga, tambah atau isi freon ya. Tambah freon itu dilakukan karena terjadi penurunan freon atau kekurangan. Ini ada dua hal. Tambah itu berbeda dengan isi gitu ya. Kita insya Allah dengan tambah dulu. Tambah freon itu terjadi karena ada penurunan freon akibat dari kebocoran ya. Nah, ini sifatnya urgensi. Ditambah boleh, tapi tidak bisa dipakai long time, jangka panjang. Karena kalau sudah ada kebocoran diisi 100 kali pun juga freon nggak bakalan awet. Sedangkan freon itu nggak bakalan habis, dipakai 50 tahun pun kalau nggak ada bocor, freon itu tetap awet. Paham ya? Mudah-mudahan dimengerti, ini sependek saya ketahui. Tapi begitu ada kebocoran, ditambah freon itu sifatnya urgensi.
Alasannya kenapa ke urgensi? Karena kalau sudah terjadi penurunan freon, target dinginnya nggak dapat, kompresor akan running kerja paksa sepanjang masa. Misal kita mau jalan dari Jakarta ke Cirebon itu 4 jam. 4 jam kompresor nggak ada istirahatnya. Menurut kita cukup dinginnya, menurut sistem AC-nya nggak cukup karena targetnya 5 derajat dia harus mati. Itu ya. Nah terus kalau isi itu biasanya freon benar-benar sudah habis total. Bisa jadi karena faktor kebocoran karena lifetime, bisa bocor karena accident, habis atau kita habis overhaul mesin atau ada copot instalasi. Kalau bocor karena accident itu aman, tinggal bocornya diperbaiki atau selangnya dicopot dari pasang bel, di situ aman. Dipakai jangka panjang pun aman, ya penting pemasangannya baik dan benar. Jadi kesimpulannya, kalau bocor berarti segera dilakukan perbaikan. Analogi paling gampangnya, ibaratnya kita beri ke tukang beras nih ya, ada karung 50 kilo, isinya utuh, tapi di situ kita nggak sadar ada kebocoran. Nah, perjalanan kita bawa karung beras itu, misalkan jarak radius 3 kilo, beras kita bonceng dalam motor, plug kita naikin, ngocor tanpa sadar. Ya tadi 50 kan nyampe rumah tinggal 10 kilo, bahaya nggak? Istri marah-marah nggak? Yang ada bukannya hemat, tapi yang ada dompetnya jebol ya. Oke? Oke ya, sudah dimengerti ya bedanya dari kesimpulannya dari 3 item tadi saya bahas tadi. Cuci itu targetnya biar fresh, biar wangi, biar lebih sehat, biar lebih seger. Gitu ya. Kalau servis targetnya adalah kontrol keseluruhan biar kita tahu masalahnya dan ke depan kita harus apakan. Targetnya adalah mencegah kerusakan lebih fatal. Nah, kalau freon isi freon atau tambah freon tadi, targetnya adalah terjadi kekurangan dan urgensi, sifatnya sementara kita tambah. Goalnya adalah harus perbaiki kebocorannya. Oke? Dari 3 poin yang saya bahas, itu mudah-mudahan menjadi insight atau menjadi masukan buat teman-teman. Kalau ada yang salah dari saya sampaikan, boleh dikoreksi. Kita sharing, saling sama-sama belajar. Tapi yang pasti, di Dika Autocare itu punya paket preventifnya, cuci AC. Ya, ini khusus mobil-mobil rakyat, bukan mobil DPR atau wakil DPR. Bullshit, kita nggak mikirin itu. DPR aja nggak mikirin kita mikirin mobilnya rakyat. Mobilio, Brio, BRV, Avanza, Xenia, Ras, Kalia, Sigra, itu masuk paket. Kita punya paket preventifnya, cuci AC hanya 125.000 saja. Cukup hemat ya, daripada nanti jadi nyomelin istri, bikin AC Anda wangi, seger, dan dingin sepanjang masa. Dan kita juga punya paket preventifnya, cuci AC tanpa penggantian apapun, itu hanya 500.000 saja ya. Prosesnya pembongkaran evaporator dibongkar dashboardnya, isi freon, tambah oli kompresor, filter kabin diganti, sama pembersihan motor bor dan general check up. Itu hanya 500.000 saja. Kembali lagi, ini mobil-mobil sejuta umat yang biasa dipakai rakyat Indonesia. Mobil presiden, wakil presiden, DPR, dan lain-lain, nggak kita pikirin. Oke? Just info buat teman-teman semua ya, pengguna AC mobil seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Karena kita mimpinya tumbuh, berkembang, berkelanjutan. Kita dari Sabang sampai Merauke pengennya punya cabang. Mimpi bebas. Mumpung mimpi belum bayar pajak, mimpilah segede-gedenya, jangan malu. Oke? Dika Autocare sementara punya 3 cabang. Yang pertama ini Jalan Haji Mansur, Gondrong, Cipondoh, Tangerang. Yang kedua Jalan Gatot Subroto, Tanah Merah, Sepatan. Yang ketiga di Pasar Modern, Geraha Raya. Lah kita paket yang kita sebutkan tadi, kalau di Cipondoh itu hanya berlaku jam 7 sampai jam 10. Sisanya all day all time. Cabang Geraha, cabang Sepatan jamnya full ya. Tapi cabang Cipondoh kita buka 2 shift, kita kerja 16 jam. Shift pertama itu dari jam 8 pagi sampai jam 4, shift kedua jam 2 siang sampai jam 10 malam. Itu kalau weekday. Kalau weekend, Sabtu dan Minggu, kita 1 shift jam 5 sore kita selesai. Dan teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Secuil ilmu yang saya bagi dari Mr. Kucer dan Dika Autocare, mudah-mudahan bermanfaat. Itu sependek yang saya ketahui. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, boleh dikoreksi. Kita sama-sama belajar. See you, sampai berjumpa di video selanjutnya.